Tisna nih, kembali lagi di semester 7 Hukum Ekonomi Syariah, Stay Duta Bangsa Kota Bekasi. Di sini akan saya terangkan beberapa informasi tentang drafting kontrak, teknik, arrange to kontrak. Kita akan bahas apa aja sih yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Yang pertama itu ada event default, yang kedua ada remedies, yang ketiga tuh governing law and jurisdiction, yang keempat tuh choice of law, yang kelima choice of jurisdiction, yang keenam ada dispute settlement, yang selanjutnya itu ada force major, yang selanjutnya lagi ada amendment and modification, yang terakhir itu ada notice and correspondence. Kita pembahasan yang pertama nih, event default. Apa itu event default? Event default itu bisa diartikan sebagai pelanggaran, yang dimana event default itu sering digunakan dalam hukum bisnis, yaitu bisa diartikan dua prestasi. Event default juga merupakan perluasan peristiwa penggambaran dua prestasi yang dituangkan dalam kontrak, yang dimaksud guna menghindari perbedaan penafsiran para pihak untuk memahami kondisi terjadinya prestasi. Pada umumnya nih, event default ini diatur dengan adanya akibat hukum spesifik, yakni kreditur berhak untuk menagih prestasi debitur seketika setelah terjadinya event default. Yang kedua itu ada remedies nih. Remedies itu kurang lebih hampir sama kayak event default, yang dimana tidak dilaksanakannya suatu kontrak dalam arti sempit dapat dikatakan sebuah pelanggaran atas kontrak, sama kayak tadi prestasi. Dalam hal ini Murni Fuadi juga mengemukakan bahwa prestasi itu suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dari debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian. Di sini juga ada government law and jurisdiction, atau disebut juga pilihan hukum. Seharusnya merupakan makanan sehari nih para praktis hukum yang berjibaku dengan transaksi komersial internasional. Klausul mengenai pilihan hukum yang berlaku, ini merupakan salah satu klausul yang hampir selalu dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam kontrak-kontrak yang menjadi dasar hukum transaksi komersial internasional. Selanjutnya itu ada choice of law. Choice of law ini merupakan bagian dari kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi dari kontrak termasuk pilihan hukumnya. Asas kebebasan berkontrak ini di Indonesia juga dianut dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Choice of jurisdiction. Jurisdiksi ini mengacu pada kewenangan hukum suatu pemerintahan atau pengadilan tertentu untuk membuat keputusan dan menegakkan hukum dalam wilayah geografis tertentu nih. Saat memilih jurisdiksi ini penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti sistem hukumnya, undang-undang perpajakan, dan lingkungan peraturan. Selanjutnya itu ada dispute settlement. Apa itu dispute? Itu adalah penyelesaian atau penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara untuk menyelesaikan konflik di antara anggota-anggota komunitas yang berbeda yang diakui secara budaya. Selanjutnya itu ada force major. Force major adalah keadaan memaksa atau overmatch yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur nih karena kejadian luar kuasa mereka. Biasanya itu yang terjadi seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, seperti kemarin epidemi juga bisa terjadi, atau enggak perang yang sekarang lagi happeningnya juga nih, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada amandemen nih. Amandemen itu perubahan atau penambahan persyaratan kontrak, hukum, pengajuan peraturan pemerintah atau dokumen lainnya. Amandemen kontrak umumnya itu secara substansial mengubah atau membalikkan persyaratan dokumen yang dilampirkan jika suatu perjanjian membutuhkan perubahan yang signifikan. Kontrak baru biasanya dibuat daripada amandemen. Yang selanjutnya modification nih. Modification itu perjanjian bisnis bertujuan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan yang sudah ada agar sesuai dengan kondisi bisnis saat ini dan mengoptimalkan keuntungan bisnis.
Modifikasi ini meliputi perubahan ketentuan harga, jangka waktu kontrak, dan persyaratan pembayaran. Selain itu, ditambahkan ketentuan mengenai penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Manfaatnya juga bagi kedua belah pihak penjual akan mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih tinggi nih, dan persyaratan pembayarannya lebih baik. Sementara pihak pembeli akan mendapatkan manfaat dari jangka waktu kontrak yang lebih lama dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisien operasional bisnis nih. Oke, yang terakhir ini adalah notice and correspondence. Notice dan correspondence ini dalam kontrak itu adalah hal yang berbeda. Oke, pertama-tama saya akan menerangkan itu apa itu notice. Notice adalah pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan kontrak, seperti perubahan, pengunduran diri, atau batas suatu peraturan nih. Di sini juga ada correspondence. Itu adalah sebuah komunikasi tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Biasanya itu dalam email kalau sekarang untuk zaman modern, bisa juga lewat surat, memo, atau dokumen lainnya. Jadi itu notice dan correspondence dalam kontrak ini sangat bertujuan untuk menjaga sebuah hubungan kerja yang baik, untuk menghindari sebuah kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Di sebelahnya itu ada contohnya nih. Ini ada suatu ucapan penghargaan dan terima kasih dari pejabat perikanan daerah Rembu. Di sini juga ada isinya itu ada sukacita dimaklumi pihak pejabat. Pokoknya jadi notice correspondence ini adalah tadi untuk menghindari untuk kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Oke. Jadi sekian presentasi atau penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau mungkin pelafalan yang saya ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin saran, boleh di komen. Terima kasih.